WBI yang di rumah. Shalom ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. WBI Pondok Gede. Wow. Puji Tuhan, mari ibu-ibu kita akan ibadah WBI kita. Kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan namamu ya Tuhan. Mulia namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allah. Besar kuasa, katakan dari awal. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan namamu ya Tuhan. Mulia namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allah. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allah. Besar kuasa. Sekali lagi, tiada lain seperti Engkau ya Allah. Besar kuasa-Mu. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari ibu-ibu yang di rumah kita memuji Tuhan. Naikkan pujian bagi Yesus. Lagi yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, ini hati kami ya Tuhan. Kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami Tuhan. Engkau Allah kami, yang kami puji, yang kami sembah. Kami mau mengandalkan Engkau saja ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, ibu-ibu WBI ya Tuhan, mampukan kami menjadi tiang doa bagi keluarga kami.
hadir di tempat ini ya Tuhan. Begitu juga hadir di tempat ibu-ibu WBI yang lain yang di rumah ya Tuhan. Jamah lawat setiap kami semua ya Tuhan. Kami percaya di saat puji-pujian kami naikkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan ya Tuhan, dilepaskan ya Tuhan dari segala ya Tuhan ikatan-ikatan ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Kau Allah yang luar biasa baik, sungguh baik, teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji, membesarkan nama-Mu yang luar biasa dahsyat itu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri ibu-ibu, yang di rumah juga boleh berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Terlebih sebelum itu coba kita tos dari jauh aja, bilang Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Amin ya. Kita memuji Tuhan.
setiap firman yang sharingkan jadi berkat dan kekuatan bagi setiap PBI di tempat ini maupun di rumah, semua diberkati oleh Engkau Tuhan. Biar Tuhan setiap kami boleh siapkan hati kami Tuhan, fokus kepada firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau singkirkan Tuhan Yesus semua yang bukan daripada-Mu Tuhan. Biar Tuhan Roh-Mu yang menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Shalom Ibu Gembala, Ibu Siana, Ibu Lili, Ibu Vera, dan juga Ibu Bebi, juga ibu-ibu yang ada di rumah ya. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh ketemu lagi walaupun masih secara online. Ini kita ibadah yang keberapa ya online-nya ya? Ke-7 apa ke-8 ya? Lupa ya. Tapi udah banyak lah gitu ya. Nah, puji Tuhan kalau saya boleh melihat kerinduan kita semua sama. Karena kenapa? Karena pada saat ditayangkan umumnya semua ibu-ibu WBI ikut beribadah secara online. Puji Tuhan ya. Berarti ibu-ibu semakin kuat, semakin diberkati. Amin ya. Nah, ibu-ibu sebelumnya saya nih mau mengucapkan terima kasih dulu ya. Puji Tuhan atas dukungan dan support dari ibu-ibu semua, ibu-ibu WBI, teman-teman saya di WBI yang terkasih. Kalau kemarin tanggal 7 saya boleh menyaksikan anugerah Tuhan yang luar biasa atas kehidupan keluarga kami, untuk pemberkatan nikah anak kami yang pertama Richard. Puji Tuhan semua boleh berjalan dengan begitu luar biasa baik, terlebih cuaca ya yang sehari sebelumnya hujan besar. Tapi puji Tuhan pada hari H tanggal 7 kemarin itu cuaca begitu luar biasa baik. Itu semua pasti karena support doa dari ibu-ibu semua. Puji Tuhan ya. Ibu terima kasih sekali lagi ya, semua kebaikan itu biar Tuhan sendiri nanti yang akan membalas. Nah ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini saya ingin sedikit bersharing firman ya. Saya mau ambil itu dari Yesaya 41 ayat 10 ya. Oh, kalau yang punya handphone suci boleh dibaca, boleh dibuka. Itu Yesaya 41 ayat yang ke-10 ya. Sudah siap, kita akan sama-sama berdiskusi nih tentang firman ini ya. Sudah oke? Ibu-ibu yang di rumah juga buka firmannya ya, buka Alkitabnya boleh, buka juga handphone sucinya juga boleh. Kita sama-sama baca ya. Nanti kita sama-sama renungkan. Kalau memang ada yang kurang, nanti ibu tulis di WA. Saya dari firman ini dapat remanya ini loh, gitu ya. Nah, ibu-ibu yang lain boleh yang di rumah silakan WA. Kalau begitu mau bisa membaca, oh saya dapat remanya ini nih, gitu ya. Nah, udah siap ya, saya bacakan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab akunya besar, di sini aku Tuhan, menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku di sini juga besar. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemana? Kemenangan. Apakah kesusahan? Bukan. Apakah kesengsaraan? Nah, tapi yang dikatakan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Nah, memasuki tahun 2020 ini memang luar biasa ya, ibu-ibu ya. Siapa yang sangka kalau akan seperti ini ya. Saya waktu renungkan kembali apa yang dikatakan oleh gembala kita Pak Niko, memasuki dimensi yang baru. Waktu itu kita juga bingung. Saya sendiri, apa sih yang dimaksud dengan dimensi yang baru itu ya? Kita semua nggak ngerti. Tapi begitu kita memasuki bulan Maret, perlahan-lahan Tuhan buka, Tuhan singkapkan apa yang dimaksud dengan dimensi yang baru itu ya. Siapa yang sangka di dalam kehidupan keseharian kita sekarang kita harus pakai masker seperti begini. Dulu setahu kita kan yang pakai masker hanya penjahat, ya kan? Cuma penjahat yang boleh pakai masker. Tapi sekarang semua orang jahat, orang baik harus pakai masker, gitu ya. Kemudian kita harus menjaga jarak. Padahal dulu kita paling sering cipika-cipiki, ya kan? Ketemu berpelukan,
kemudian cium pipi kiri, cium pipi kanan, tanda kita benar-benar sungguh-sungguh rindu gitu ya. Terus kita harus sering-sering cuci tangan, jadi kayak anak SD lagi ya Bu ya, bener nggak Bu Syana? Ya kayak anak TK, harus selalu cuci tangan katanya. Dulu saya ingat kalau saya dulu sekolah kecil waktu TK juga begitu. Jadi guru saya ngajarin kalau sebelum makan harus cuci tangan. Ternyata pelajaran itu diulang saat saya udah tua kayak gini. Ya mungkin sudah lupa kemarin kalau kita harus cuci tangan gitu ya. Ya terus kita juga nggak bisa bergereja. Ya kita rindu bersekutu, ketemu teman yang cuma seminggu sekali bisa ketemu, yang hari Rabu cuma Rabu doang bisa ketemu. Sekarang udah nggak bisa. Ya, sementara, bukan selamanya Bu, percaya ya, bukan selamanya, sementara. Semua ini dilakukan pastinya untuk sebuah kebaikan ya. Itu dari sisi yang bukan rohani, dimensi yang baru, mungkin itu yang dimaksud. Sekarang dari sisi rohani, kita harus di rumah awal-awalnya. Yang biasa ngelencer harus stay di rumah, yang biasa kerja di kantor harus stay di rumah. Orang tua, anak semua kumpul nguprek jadi satu ya. Dan yang paling sibuk pasti ibu-ibu, bener gak? Ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu pasti paling sibuk, mesti siapin makan. Mulai dari makan pagi, makan siang, makan malam, cemilan-cemilan itu harus disiapkan semua. Tapi ibu-ibu ada yang kesusahan? Nggak ada ya, semua bisa. Kita ini kan penolong ya, kita ini kuat ya, luar biasa gitu ya. Makanya badannya semua jadi melebar ke kiri dan ke kanan gitu ya. Gak apa-apa, itu tanda bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita. Bener gak? Itu sungguh Tuhan memberkati kita. Ya, betapa dahsyatnya Dia dalam hidup kita. Ya, jadi setiap perkataan kita yang kita mengatakan bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan baik, dibuktikan oleh Tuhan dengan menggemukkan badan kita. Ya, puji Tuhan ya. Nah, satu hal yang saya juga lihat selama pandemi ini, bahwa apa? Di dalam kita berkumpul bersama keluarga, satu hal yang Tuhan mau perbaiki, yaitu apa? Apa? Coba Ibu mungkin ada yang merasakan selama di rumah, apa yang diperbaiki Tuhan? Hubungan, betul ya. Hubungan dipulihkan oleh Tuhan. Terlebih komunikasi. Benar gak Bu? Biasanya komunikasi itu aduh paling kita cuma pagi ketemu berangkat ke kantor, hati-hati anak, hati-hati apa, gitu kan. Tapi sekarang kita ketemu di rumah, berantem pastinya, ya. Kita ngomong ini, dia menangkapnya ini. Kita ngomong ini itu, tapi ujung-ujungnya kembali baik lagi. Ya, jadi di situ kita melihat oh ternyata kalau ngomong ini harusnya begini, kalau ngomong begitu harusnya begitu. Di situ kita belajar. Ya, jadi Tuhan juga mau pulihkan komunikasi di antara kita, ya. Sebelum kita memasuki 2021 yang sebentar lagi, Tuhan pulihkan keluarga kita, Tuhan pulihkan komunikasi di antara kita. Karena kan untuk memulihkan bangsa ini, pertama yang dipulihkan adalah keluarga-keluarga, ya. Kita ngelihat sendirilah bagaimana, jangankan kita yang di pemerintahan, salah ngomong sedikit lempar bangku. Untung di rumah kita nggak ada lempar bangku kan ya. Puji Tuhan ya. Berarti semua baik-baik. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Nah Ibu, di sini dikatakan di Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut. Janganlah takut. Ya, kenapa Tuhan meminta kita jangan takut? Padahal orang dunia semua mengatakan kondisi kayak gini nggak takut. Ah, mana mungkin ya kan? Makan susah, apa susah. Tapi saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan Yesus nggak ada yang susah makan, ya. Semua berkecukupan. Mengapa Tuhan dikatakan kepada kita bahwa kita jangan takut? Kenapa? Karena dengan ketakutan itu bisa membuat kita jatuh di dalam dosa, ya. Kemudian dosa apa yang ditimbulkan? Yang pertama, kalau kita memasukkan rasa takut di dalam hati kita, pertama adalah dosa pikiran, ya. Coba kita, aduh saya takut nih. Ya kemarin juga saya gitu ya, sempat juga tuh. Ya, nih anak mau, harusnya kita bulan Juni tanggal 25. Kita udah siapkan tuh nama-nama yang akan kita undang. Yang pasti ibu-ibu WBI diundang. Ya, itu udah masuk di dalam daftar gitu ya. Wah, semua udah kita siapin. Tetap rasa takut itu ada. Dan ternyata begitu kita rasa takut itu kita masukkan di dalam pikiran saya, banyak hal-hal yang membuat saya jadi bimbang dan saya tidak percaya kalau ada tangan Tuhan yang menyertai.
menyertai di dalam setiap rencana kita. Makanya kenapa Tuhan katakan di dalam setiap kita merencanakan libatkan Tuhan. Ya, di situ kita ingat, nah kita kembali kepada Tuhan. Kemudian kalau kita memasukkan takut di dalam hati kita, yaitu dosa apa juga yang bisa timbul? Adalah dosa melakukan tindakan yang tidak baik. Ya, banyak kejadian orang yang melakukan kejahatan karena dia takut nggak bisa hidup, takut nggak bisa makan, akhirnya dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu apa? Misalnya mencuri, membunuh orang. Ya, itu karena di dalam pikirannya dia udah dimasukin hal-hal yang tidak baik. Yaitu kemudian di firman juga dikatakan jangan bimbang. Ya, mengapa juga Tuhan meminta kita jangan bimbang? Apa sih bimbang? Ya, bimbang itu adalah ragu-ragu. Ya, artinya apa? Yang tadinya kita percaya, akibat suatu hal membuat kita menjadi ragu, menjadi bimbang. Kita awalnya percaya nih sama Tuhan, yakin 100% bahwa Tuhan itu akan menolong kita, akan mensupport kita, pokoknya memenuhi segala kebutuhan kita. Tiba-tiba ada satu masalah, misalnya seperti pandemi sekarang ini, ya, tiba-tiba kejadian jelek misalnya gitu ya, amin-amin saya yang kena PHK. Ya, kemudian membuatnya menjadi ragu akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Benar gak sih janji Tuhan itu bahwa kita akan diangkat tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala? Kok seperti ini kejadiannya? Ya, sehingga kita lupa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita lupa minta kepada Tuhan, bertanya kembali kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan dalam keadaan seperti sekarang ini? Nah, itulah yang Tuhan mau, kita kembali, kita back to Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan, tanya kembali, Tuhan dengan keadaan seperti ini apa yang harus saya lakukan? Karena Tuhan memberikan kepada kita pikiran, tangan, kaki, badan yang sehat. Jadi nggak mungkin Tuhan tidak memberikan sesuatu yang terbaik. Inovasi itu pasti akan diberikan oleh Tuhan. Kita tidak mampu mengubah segala sesuatu. Keadaan kita nggak bisa ubah. Tapi kita yakin dan percaya dengan berjalan bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan inovasi kepada kita. Ya, di dalam pandemi ini, coba mungkin ada yang mau menyampaikan juga dalam kondisi sekarang ini. Kira-kira apa yang Tuhan sudah kerjakan sejak bulan Maret sampai dengan bulan ini di tengah situasi yang seperti ini? Mungkin Cik Vera nih yang dagang masih laku kan Cik? Tuh, puji Tuhan. Agak turun, tapi tercukupi ya Cik ya, puji Tuhan. Gak apa-apa, yang penting tercukupi, ya, tidak kekurangan. Puji Tuhan. Badan sehat? Sehat. Ko Henry sehat? Anak-anak sehat? Puji Tuhan, itu berkat yang luar biasa ya. Mungkin Bu Bepi dalam kondisi pandemi gini, apa yang Bu Bepi alami? Ya, saya nggak pernah ngerasain ya. Saya tetap happy aja hidup. Apa nih? Hati gembira. Ya, gembira serahkan semua pada Tuhan. Kasih Tuhan tolong. Luar biasa. Tercukupi, hati yang gembira. Usiana? Tuhan selalu menyertai. Oh, Tuhan menyertai. Lili? Puji Tuhan sehat. Ya. Amin. Anak-anak juga luar biasa ya. Lili ya. Saya mungkin nih kemarin juga nih sempat mendampingi ya kakaknya yang terkena COVID ya, dan puji Tuhan dengan hanya beberapa hari langsung sembuh katanya ya, itunya penyakit COVID-nya nggak ada ya, itu dahsyat. Masa sih? Silakan. Jangan nanti. Jangan istirahat aja. Gak apa-apa, ini kan kita lagi menceritakan bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa ya. Shalom semuanya. Ya, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan buat keluarga kami, buat kakak saya terlebih, Kak Dona, yang berapa bisa dibilang sebulan yang lalu ya dia terkena penyakit ini COVID gitu. Jadi itu tadinya dia di rumah cuman ini aja kayak badan sakit semua gitu, kecapean, merasa kecapean. Saya masih sempat keroking badannya, semuanya. Kita sama-sama di rumah gitu semuanya. Udah kayak gitu, udah sampai dia batuk-batuk baru kita kayak ada sesuatu nih gitu. Karena dari batuknya itu beda gitu, batuknya itu kayak dia di tenggorokan tuh kayak apa sih namanya, kayak
kayak mau ada yang keluar gitu, tapi nggak ada yang keluar gitu. Akhirnya di situ kita bawa dia ke RS gitu. Hari Rabu kalau nggak salah itu tepat hari Rabu pas kita lagi WBI juga. Terus kita bawa ke Mas Mitra. Di Mas Mitra karena udah terlihat ada gejala seperti itu, akhirnya harus dirujuk aja katanya di Mas Mitra udah penuh. Kita bawa ke RSUD Bekasi. Di sana dikatakan kita bawa ke sana pagi ya kalau nggak salah. Jadi hasilnya itu keluar 12 jam. Malam baru keluar hasilnya, ternyata positif COVID. Dan berapa hari kemudian kan kita itu di ruang IGD ya, masih di ruang IGD, tapi itu IGD-nya udah dipisahin gitu antara yang COVID dan yang memang sakit biasa gitu. Saya di situ di ruang COVID itu masuk aja, udah nggak ada rasa takut gitu. Gimana ya, kita sama kakak sendiri itu nggak tega gitu. Boleh sih sama dokternya, boleh ya sebentar aja, seperti kasih air hangat gitu buat dia, kasih minum apa gitu yang dia butuhin gitu. Saya masuk gitu, itu penyertaan Tuhan ya luar biasa gitu. Terus udah berapa hari di situ, 2 hari. Sabtu dia masuk ke ruangan, dapat ruangan. Sabtu masuk ruangan isolasi COVID. Minggunya udah dites lagi, minggunya dia udah keluar hasil positif. Puji Tuhan gitu, luar biasa. Akhirnya kita udah kalau udah positif boleh dibawa pulang gitu. Puji Tuhan. Negatif, maaf sorry, negatif gitu. Iya udah keluar hasil negatif. Jadi kita bawa pulang di situ. Luar biasanya Tuhan gitu ya. Kita satu rumah, satu pun nggak ada yang kena gitu. Walaupun kita sama-sama gitu, setiap hari kita malah aku ngerokin apa gitu, nggak ada yang anak-anak juga gitu kan. Puji Tuhan semuanya dalam perlindungan Tuhan. Saya hanya yakin dan percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan buat keluarga kami terlebih. Amin. Itu aja kesaksian saya. Kesaksian yang luar biasa ya. Bu Gembala mau bersaksi juga? Pasti banyak nih pujian penguatan kita. Saking banyaknya ya. Yang terakhir aja lah ya, yang saya alami 2 minggu lalu lah. Persis hari Rabu gini saya pertama kali menengok ponakan saya. Itu ponakan satu-satunya laki yang mukanya tuh persis sama kayak kakak saya. Jadi kalau lihat dia senang gitu kan, ganteng, orang kalem seperti itu. Jadi saya tahu dia sakit itu baru 2 minggu yang lalu itu. Sudah diberitahukan tuh sudah parah. Dia kena kanker anak ginjal dan sudah menyebar kemana-mana. Itu ketahuannya itu ditelat karena memang susah untuk dideteksi jenis kanker itu. Kebetulan akhirnya dia dibawanya ke Medistra, jadi ada Bu Dr. Sri itu, dia ikut serta, saya telepon untuk memantau. Berapa hari kemudian dia udah telepon, udah Bu, tadinya kan kita semua pada takut, nggak boleh nengok gitu ya kan, apalagi yang usia muda seperti saya gitu kan. Jadi saya pertahankan 3 hari itu nggak nengok. Akhirnya sudah Gus Sri bilang udah sepertinya ya asarnya tuh, dia bilang nggak bisa lagi. Udah kalau mau nengok nggak apa-apa, mamahnya juga. Jadi kita nengok. Ya pada waktu itu udah drop, udah nggak bisa bicara. Tetap kita berdoa minta supaya Tuhan adakan mujizat. Tapi ya memang sudah menyebar kemana-mana, secara manusia udah nggak mungkin gitu. Jadi setelah seminggu di ICU makin drop, dan kebetulan saya juga ada sama DC waktu itu, minta didoakan. Ada teman kita juga yang melihat. Jadi kalau kita mau meninggal itu ya ada tarik menarik antara malaikat Tuhan dan malaikat maut ya. Jadi sampai DC sempat nanya, ini dia ini ke gereja nggak sih? Lu ke gereja? Saya bilang dari kecil ya ke gereja. Nah itu loh,
Jadi belum tentu kalau kita ke gereja itu pasti langsung aman. Karena ya ke gerejanya cuma begitu aja, tidak aktif sama sekali, ya istilahnya hanya memenuhi hari Minggu. Nah itu yang sangat berbahaya buat kita semua, ya. Dan di situ saya pertama kalinya dalam hidup saya itu mendoakan orang dalam keadaan yang sekarat seperti itu, dan itu ponakan saya, dan mau nggak mau mesti harus mau. Padahal saya orang yang penakut, ya kan. Tapi Tuhan beri pengalaman yang luar biasa ini, harus tante, saya bilang itu, ajak dia doa untuk pengakuan, walaupun dia nggak bisa ngomong, tapi di dalam hatinya dia masih bisa respon dengan matanya yang bergerak. Malah juga udah enggak. Nah, itu tarik menarik, benar. Ketika saya nunggu lama dia lagi di shift digantiin, masuk itu dia pas kejang seperti itu. Tuh saya dalam nama Yesus bisikin ya, sebut, minta Tuhan yang pegang, Tuhan juru selamatmu, tidak ada yang lain, kayak gitu. Itu jam 3 sore ini, dan akhirnya jam 3 malamnya, jam 3 subuh ya selesai, gitu. Ibu-ibu, jadi ini pengalaman yang terbaru buat saya, bahwa kehidupan itu nggak boleh sembarangan. Kita itu harus serius sama Tuhan. Ya kalau ke gereja, ya jangan hanya ke gereja, jangan cuma karena kita Kristen. Itu sering saya ucapkan itu, dan ini terbukti banget. Ya, pada waktu kita menghadapi maut seperti itu benar-benar itu dua kekuatan itu tarik menarik. Untungnya yang dapat penglihatan tuh mengatakan bahwa memang malaikat yang putihnya, yang malaikat Tuhan itu lebih banyak daripada yang hitamnya. Dan kita terus rebut, itu nyaris loh. Artinya kita itu di detik-detik seperti itu paling penting, ya kan? Dan kemarin persis Evi mantu kita semingguan doa lagi di sana. Saya bilang bahwa kita tidak berdoa untuk orang mati. Ya saya mau berdoa, tapi untuk keluarga, supaya jelas bahwa kehidupan kita yang penting itu pada saat-saat terakhir itu, menjelang maut menjemput, mau kemana nih, itu yang penting sekali. Nah ini artinya Tuhan datang kepada dia secara pribadi, ya kan? Kalau kita bilang Tuhan datang segera, wah masih jauh, siapa mikir dia 54 tahun masih sangat gagah seperti itu. Tiba-tiba 2 bulan terakhir udah langsung selesai. Ya, itu aja saya pesankan bahwa COVID belum tentu mematikan, tapi tiba-tiba kita bisa melihat hal-hal yang lain di situ. Pokoknya usia itu memang Tuhan yang pegang, tapi kita harus berjaga-jaga setiap saat. Jangan merasa bahwa saya Kristen, apalagi lahir di gereja. Istilah saya begitu. Akhirnya lahir dari keluarga yang Kristen, itu yang lebih bahaya lagi. Kita merasa nyaman, tapi biarlah hari-hari makin dekat, kita makin tahu apa isi hati Tuhan itu, khususnya untuk pribadi kita masing-masing. Dan berkati. Ibu-ibu yang di rumah, hari ini kita begitu banyak mendengar kesaksian, ya, yang luar biasa. Pastinya semua kesaksian yang kita dengar di sore hari ini menguatkan dan meneguhkan kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih yang di rumah, kalau misalnya ibu-ibu juga punya kesaksian yang luar biasa selama masa pandemi, ibu-ibu boleh WA ke Diana, atau boleh juga nanti kita undang ya untuk hadir di rekaman BBI kita yang akan datang. Jadi sungguh luar biasa sore hari ini, benarlah apa yang Tuhan katakan ya. Jangan takut, jangan bimbang. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan menopang, mendegukan itu artinya memberikan kekuatan ya, kemudian menolong kita. Ya, kita udah rasakan lah ya, semua pasti sudah merasakan bagaimana Tuhan menolong setiap kita di saat kita menghadapi sesuatu persoalan yang mungkin kita nggak sanggup. Di situ tangan Tuhan bekerja ya. Kemudian Tuhan juga katakan di firman tadi, dikatakan bahwa Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya ya. Jadi kenapa harus tangan kanan Tuhan yang memegang kita? Kalau kita bayangkan ya, kecuali yang kidal ya, kecuali yang
kidal. Tapi kalau yang kita tangan kanan yang kita fungsikan, itu tangan kanan itu sungguh sesuatu tangan yang sangat membawa kekuatan, ya. Jadi Tuhan memegang bukan dengan tangan kiri, tapi tangan kanan Tuhan yang memegang kita. Artinya dengan kekuatan penuh dari Tuhan, itu Dia memegang kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita bimbangkan? Ya, berjalanlah terus bersama dengan Dia, andalkan Dia terus di dalam kehidupan kita, ajak Dia selalu di dalam setiap rencana-rencana hidup kita. Pastinya satu janji hal yang luar biasa yang Tuhan katakan, Dia akan memberikan kemenangan buat kita. Amin, Ibu-ibu. Amin. Sekian sharing firman dari saya sore hari ini. Kita akan tutup dalam doa untuk sharing firman-nya. Kita doa yuk sama-sama. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, melalui firman yang dikatakan pada sore hari ini Tuhan, bahwa kami jangan takut dan jangan bimbang. Itu yang sudah kami buktikan Tuhan, sehingga kami tidak perlu lagi takut, kami tidak perlu lagi bimbang, karena Engkau saja yang meneguhkan kami, menolong kami dan menguatkan kami. Dan satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sebuah kemenangan demi kemenangan yang terus Engkau limpahkan buat kami, sampai pada akhirnya kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Terus Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kami, tilik setiap hati pribadi kami Tuhan, perbaharui kami Tuhan, urapi kami terus Tuhan. Tuhan tegur setiap kali kami melakukan sebuah kesalahan, supaya kami boleh sadar dan kami boleh kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh ibu-ibu WBI, baik yang hadir di sore hari ini, juga yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai semua ibu-ibu WBI Pondok Gede Plaza Tuhan. Banyak hal-hal mujizat yang Tuhan lakukan di masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita mau doa syafaat. Silakan Ibu Lili pimpin dalam doa syafaat. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk siang hari ini Bapak. Kami ibu-ibu WBI sudah berkumpul, kami mengucap syukur sekali Bapak untuk berkat kesehatan yang Kau berkati. Kami mengucap terima kasih, mengucap syukur untuk Ibu Rahel, Bu Gembala kami yang bisa sudah hadir bersama kami pada WBI siang hari ini. Berkati Ibu Rahel, Bu Gembala kami dengan tubuh sehat selalu. Berkati keluarga besarnya, anak cucu mantunya Bapak. Bapak, Kau berkati juga Ibu Evi yang sudah sharing firman bersama kami pada siang hari ini. Bapak, terima kasih Kau memberkati Ibu Evi yang sudah menyampaikan isi hatimu, sharing bersama dengan Ibu WBI siang ini. Kau berkati keluarga besarnya juga, suami, anak-anaknya dan mantunya juga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih anugerah-Mu buat kami semua siang ini. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu WBI yang ada di rumah saat ini bersama kami ibadah online pada siang hari ini. Bapak, berkati ibu-ibu WBI yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Mungkin ada yang saat ini kelemahan tubuh, Kau berkati mereka dengan tubuh sehat prima. Bapak, saat 2 minggu lagi kami ibadah online, yang pengurus dan ibu kelompok-kelompok yang lain bisa hadir bersama kami, kumpul bersama kami, ibadah online bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kau memberkati bangsa kami Indonesia, Kau berkati Pak Jokowi, Presiden kami beserta jajarannya. Bapak, Kau berikan keamanan bagi bangsa kami. Engkau memberkati setiap penjaga daripada TNI kepolisian Bapak, untuk berikan mereka hikmat dalam melakukan tugas mereka. Kami percaya bangsa kami dalam bimbingan-Mu, dalam pelindungan-Mu Bapak, aman, tidak ada terjadi malah segala kerusuhan, adapun segala hal yang tidak kami ingin, kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Bapak, Kau memberkati bangsa kami dengan kasih anugerah-Mu tercurah bagi bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapak. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Bapak.
Engkau berkati kami semua ibu-ibu pada siang ini saat kami keluar rumah dan saat kami kembali ke rumah kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Dengan kuasa-Mu Bapa, Kau tutup bungkus kami dan kami tiba kembali terima di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dengan angkat pujian kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari ibu-ibu arahkan hati ke hadirat Tuhan dan bawa berkatnya pulang bagi setiap keluarga kami. Seluruh keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan yang terus intim dengan Roh Kudus menyertai para wanita, ibu-ibu semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua tetap setia. Haleluya. Amin. Amin.